Apa penyebab depresi yang biasa dialami seorang ibu dan bagaimana pencegahannya? Kita akan membahasnya bersama psikolog Ajeng Raffiando. Selamat siang, Mbak Ajeng. Baik, Mbak Ajeng, kasus kriminalitas yang dilakukan seorang ibu kepada anak ini kerap terjadi. Kita ambil contoh kasus pertama di Jember, Jawa Timur. Ada ibu yang membuang bayinya karena dibully, tidak bisa memberikan ASI dan juga terkena sindrom baby blues. Atau ini memang sudah kerap terjadi di ibu-ibu yang baru memiliki anak dan bagaimana tanda-tandanya, Mbak? Baik, kita tentunya perlu membedakan antara yang disebut dengan baby blues syndrome dengan postpartum depression. Jadi kalau berdasarkan penelitian, 80% dari ibu yang baru memiliki bayi itu mengalami yang disebut dengan baby blues depression. Kondisi ini sebetulnya normal terjadi terkait dengan kondisi ibu baru yang memang tidak terbiasa dan belum beradaptasi dengan kondisi memiliki seorang bayi. Kondisi-kondisi ini tentunya akan melibatkan juga bagaimana perubahan hormon dari seorang ibu, kemudian juga perubahan secara fisiknya, terkait juga misalnya tadi menyusui. Hal-hal inilah yang membuat ibu harus cepat beradaptasi. Ketika proses beradaptasi tidak berjalan dengan normal ataupun misalnya tidak berjalan dengan baik, biasanya akan ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi gangguan psikologis seorang ibu. Yang kita ketahui bahwa dengan terjadinya baby blues syndrome biasanya seorang ibu akan mengalami perasaan-perasaan yang orang mungkin melihatnya seperti gangguan mood ya. Jadi moodnya itu bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, kemudian bisa tiba-tiba menangis. Jadi Baik. memang kondisi ini biasa terjadi. Tapi tentunya harus disikapi jika dalam waktu jangka tertentu itu tidak ada perubahan Biasanya berapa dari lama, Mbak Ajeng? seorang ibu. Misalnya kalau kita lihat yang normalnya itu adalah kondisi baby blues ini antara 2 minggu sampai sebulan gitu. Kemudian tapi biasanya kalau kondisi-kondisi ini tidak diatasi dengan baik akan bisa mengarah kepada postpartum depression. Baik. Misalnya kita lihat selama sebulan ternyata tidak ada perubahan, ibu tetap mengalami kondisi-kondisi emosi yang naik turun, misalnya kondisi jadi menarik diri, Baik. mengisolasi, nggak sayang dengan bayinya, hal-hal itulah yang kita perlu sikapi dengan baik juga. Baik, Mbak Ajeng, kondisi seperti apa yang bisa mencegah bahkan mengobati seorang ibu yang sudah terkena sindrom baby blues? Dan bagaimana peran suami dalam mengatasi istri yang mungkin sudah memiliki tanda-tanda depresi? Ya, tentunya kita perlu mengedukasi lingkungan sekitar bahwa memang seorang ibu itu rentan terhadap gangguan psikologis depresi. Sehingga ketika kita memahami hal tersebut dan mengetahui bahwa ada kalanya kita sebagai support system harus menjadi siap sedia berada di sekitar ibu yang sedang ataupun baru melahirkan gitu. Karena kondisi-kondisi ini tentunya melibatkan banyak kondisi emosional ya gitu. Sehingga saat memang dari support systemnya tentunya dari pasangan, kemudian anggota-anggota keluarga terdekat yang memang bisa membantu, itu akan membuat seorang ibu akan bisa mengatasi baby blues-nya dengan baik. Baik, Sayangnya ketika ada kondisi misalnya ada kondisi ekonomi yang tidak support ya, kemudian pasangan yang juga tidak support, tentunya itu akan makin memicu kecemasan ibu dan tentunya akan bisa mengarah kepada postpartum depression. baik. Selain adaptasi, mungkin dari yang biasanya wanita ini single, tiba-tiba memiliki seorang anak, tanggung jawabnya lebih besar, tapi juga ada faktor ekonomi seperti yang Mbak Ajeng sebutkan. Apakah depresi karena ekonomi ini memang lebih banyak dialami oleh kaum ibu? Saya rasa ketika menjadi seorang ibu akan ada peran baru yang harus diadaptasi, sementara kondisi-kondisi secara kejiwaannya bisa jadi ibu belum tentu siap menjadi seorang ibu ya. Gitu. Seorang wanita untuk menjadi seorang ibu kan butuh kesiapan mental. Saat hal tersebut tidak terjadi, tentunya akan bisa lebih cepat memicu seseorang mengalami depresi. Karena memang sebetulnya dia tidak siap, terutama ketika memang ada sumber pemicu lainnya ya gitu. Baik. Pemicunya bisa banyak hal ya Oke. gitu, bisa tadi salah satunya ekonomi. Apakah faktor usia juga pengaruh terhadap kesiapan seorang ibu dan pencegahannya terhadap faktor depresi?
Baik, kalau misalnya kita bicara usia, tentunya juga punya pengaruh yang cukup signifikan. Misalnya saat masih sangat muda, masih di bawah usia untuk menikah gitu ya, tapi sudah menikah. Kalau kita bicara menikah di bawah usia 18 tahun, tentunya akan membuat seseorang menjadi belum punya kesiapan untuk menjadi seorang ibu, sehingga saat hal tersebut terjadi memang menjadi rentan untuk mengalami depresi. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan bahkan di usia-usia yang sudah cukup dewasa, yaitu misalnya kita bicara 25 tahun, 30 tahun, hal ini bisa tetap terjadi karena memang perubahan-perubahan dari seorang ibu itu adalah termasuk perubahan hormonalnya, termasuk perubahan fisik, termasuk perubahan dari sisi mentalnya, itu akan terjadi selama Baik. proses dari kehamilan sampai melahirkan. Mhm. Mbak Ajeng, saat ini yang memang banyak sekali dihadapi adalah depresi karena terlalu membandingkan perkembangan anak dengan anak lainnya melalui media sosial. Mungkin dapat juga komentar seperti ibu di Jember tidak bisa memberikan ASI. Saran Anda kepada ibu rumah tangga yang mungkin saat ini mengalami baby blues, Ibu? Ya, baik. Saran saya tentunya kita sebagai ibu tentunya harus mempersiapkan kesehatan mental kita saat memiliki anak. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental kita dengan memahami bahwa misalnya ketika kita tahu bahwa kita sensitif terhadap komentar-komentar orang lain ataupun misalnya dari sosial media, kita perlu memilih dan memilah informasi yang tepat dengan kondisi kita sebagai seorang ibu. Baik, terima kasih. Jadi harus ada kematangan, dukungan dari suami dan keluarga, serta lebih baik mengurangi menggunakan media sosial kalau tidak tahan dengan komentar. Terima kasih Mbak Ajeng atas sarannya, Betul. semoga bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana. Selamat bertugas kembali Mbak Ajeng.